Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di SC Channel. Di dalam video kali ini, kita akan membahas alat pengangkat yang bernama kren. Biasanya, kren digunakan dalam pekerjaan seperti proyek, pelabuhan, perbengkelan, industri, pergudangan, dan lain-lain. Kren adalah merupakan alat pengangkat dan pemindah material yang sering digunakan. Kren juga merupakan alat berat yang memiliki bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dan memiliki kemampuan daya angkat yang besar. Alat ini juga mampu berputar hingga 360 derajat dengan jangkauan mencapai puluhan meter loh. Berikut ini akan kita bahas bentuk dan ukuran kren, mulai dari kren yang terendah sampai dengan kren yang tertinggi yang biasanya digunakan untuk membangun gedung pencakar langit. Yang pertama adalah jeep crane. Jeep crane adalah jenis kren yang memiliki bagian horizontal yang disebut jeep yang dipasang hoist yang dapat bergerak sepanjang boom. Jeep crane dapat dipasangkan ke dinding atau pada tiang yang dipasang ke lantai. Dengan menggunakan jeep crane, kita dapat mengangkut material dalam gerakan setengah lingkaran atau 180 derajat, atau juga satu lingkaran atau 360 derajat. Jeep crane juga merupakan pesawat pengangkat yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Jeep crane yang kecil biasanya digunakan pada industri perbengkelan dan pergudangan untuk memindahkan barang-barang yang relatif berat seperti blok mesin, gearbox mobil, sasis mobil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah hoist crane. Hoist crane merupakan pesawat pengangkat yang biasanya terdapat pada pergudangan, perbengkelan, industri perakitan kendaraan, dan lain-lain. Bedanya, hoist crane ditempatkan pada langit-langit dan berjalan di atas rel khusus yang dipasang pada langit-langit tersebut. Cara kerja hoist crane adalah bergerak pada rel secara maju mundur atau satu arah sesuai dengan posisi material yang akan diangkat. Kemudian yang nomor 3, hydraulic crane. Hydraulic crane adalah merupakan salah satu jenis kren yang hanya dapat digunakan pada skala perbengkelan atau pergudangan saja. Perbedaannya, untuk tipe ini memiliki struktur yang cukup sederhana, namun dapat berpindah meskipun tidak fleksibel untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Dalam hal jangkauannya sendiri juga terbatas teman-teman. Hydraulic crane tidak memiliki jangkauan yang panjang dan hanya mampu berputar hingga 180 derajat. Lanjut ke nomor 4, yaitu crawler crane. Crawler crane merupakan pesawat pengangkat material yang biasa digunakan pada lokasi proyek pembangunan dengan jangkauan yang tidak terlalu panjang. Terkadang, crawler crane juga digunakan di area pelabuhan. Kren ini memiliki roda-roda rantai yang dapat bergerak ketika sedang dioperasikan dan dapat digunakan di berbagai medan. Untuk bisa sampai ke lokasi, crawler crane akan diangkut menggunakan truk trailer. Terlebih dahulu dengan membongkar bagian boom menjadi beberapa bagian, kemudian dipasangkan kembali pada saat tiba di lokasi proyek atau pelabuhan. Yang nomor 5 adalah crane truck. Crane truck adalah merupakan kren yang terdapat langsung pada mobil truk sehingga dapat dibawa langsung menuju ke lokasi tanpa harus menggunakan kendaraan trailer teman-teman. Kren ini dilengkapi dengan 4 kaki pondasi atau tiang yang dapat dipasangkan ketika akan melakukan pengangkatan. Cara kerjanya, sebelum melakukan kegiatan pengangkatan, terlebih dahulu 4 kaki pondasi hidrolik dikeluarkan. Jika tanah di sekitar kren truk agak miring, maka landasan kaki hidrolik dipasang pengganjal tambahan sampai posisi sama rata. Hal ini dimaksudkan agar ketika beroperasi, kren menjadi seimbang. Dan yang terakhir atau yang nomor 6 adalah tower crane.
Tower crane merupakan pesawat pengangkat material atau mesin yang biasa digunakan pada proyek konstruksi. Tower crane terdiri dari beberapa bagian yang dapat dibongkar atau dipasang ketika digunakan sehingga mempermudah untuk dibawa ke mana saja. Tower crane biasanya diangkut secara terpisah dengan menggunakan kendaraan trailer ke lokasi proyek. Kemudian komponen-komponen tadi dipasang kembali di lokasi proyek, dan pemasangan tower crane itu sendiri termasuk cukup lama loh teman-teman, karena banyak bagian-bagian yang harus dipasang termasuk pembuatan pondasi tower crane itu sendiri. Demikian tadi teman-teman jenis-jenis crane yang berhasil kami rangkum. Semoga terhibur dan membawa manfaat.